Kalau di video sebelumnya membahas film zombie yang dibintangi Simon Pegg dan Nick Frost, di film ini mereka berdua jadi polisi. Halo semuanya, 2M di sini, dan ini adalah alur cerita film Hot Fuzz. Film ini menceritakan tentang seorang anggota kepolisian Inggris yang bernama Nicholas Angel. Dia adalah polisi teladan dengan segudang prestasi yang sudah menangkap ratusan penjahat di kota London. Tapi prestasi Nicholas tersebut membuat anggota polisi lain iri dengannya. Maka dari itu, atasan Nicholas memindahkan dia ke sebuah desa kecil yang bernama Sandford. Desa ini adalah desa yang sangat damai dan tenang, serta memiliki tingkat kriminalitas yang cukup rendah. Di malam pertama, Nico yang tangannya gatel pengen nangkep kriminal, akhirnya menciduk sekumpulan anak di bawah umur yang lagi pesta miras. Tak hanya itu, bocah yang lagi pipis sembarangan pun kena ciduk. Tapi di perjalanan menuju kantor polisi, dia hampir ditabrak sama seorang pemabuk yang mengendarai mobil. Akhirnya Nicholas juga menahan pria itu dan memasukkannya ke dalam sel tahanan. Keesokan harinya, pria pemabuk yang ditangkap Nico menghilang dari sel tahanan. Ternyata pria itu adalah anggota polisi Sandford bernama Danny Butterman. Nico kemudian bertemu dengan Kapolsek Sandford, Frank Butterman, yang juga ayah dari Danny. Frank kemudian mengenalkan Nico dengan kelima anggota polisi yang lain dan juga kepada seorang pria bernama Tom Weaver. Dia adalah anggota kelompok pengawas kampung yang bertugas menjaga agar Sandford tetap bersih dan indah. Tom kemudian komplain kepada Frank jika ada seniman patung di tengah kota yang merusak pemandangan. Dia menyarankan secepat mungkin untuk mengusir seniman itu. Nicholas kemudian berpikir kalau Tom ini terlalu berlebihan. Menjadi polisi di desa itu sangat membosankan. Sehari-hari Nicholas hanya patroli ke sana kemari tanpa arah. Bahkan dia sempat diminta untuk mengejar seekor angsa milik warga. Hingga akhirnya pada saat berpatroli di supermarket, dia menangkap basah seorang pria yang sedang mencuri biskuit. Kemudian Nico menangkap pria itu dan membawanya ke kantor polisi untuk diproses. Tapi pemilik supermarket, Simon Skinner, tidak mau memproses kasus pencurian itu secara hukum. Malah dia memilih untuk melepaskan dan mengampuni pencuri itu dengan alasan dia tak mau memenjarakan seseorang cuman gara-gara biskuit. Keesokan paginya ketika bertugas di jalan raya, Nicholas menghentikan sebuah mobil yang mengebut. Pengemudi mobil tersebut adalah aktor bernama Martin dan teman wanitanya Eve yang hendak tampil di teater Sandford malam itu. Nicholas hanya memberinya peringatan dan melepaskan mereka berdua. Di malam harinya, sebagai ucapan terima kasih, si aktor tadi mengundang Nicholas dan Danny untuk nonton teater itu. Tapi penampilan mereka buruk sekali, sampai ada penonton yang tertidur. Keesokan paginya, Nicholas dikejutkan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di gerbang masuk desa. Korban adalah aktor dan teman wanitanya yang semalam tampil di teater Sandford. Mereka diduga mengebut lalu menabrak papan nama desa hingga kepala mereka terpenggal. Nico melihat adanya kejanggalan di kejadian ini, yaitu tidak ada bekas ban mobil korban di jalanan itu. Dia menduga bahwa ini adalah kasus pembunuhan, tapi anggota polisi yang lain menganggap ini cuman kecelakaan biasa. Keesokan harinya, Nicholas dan Danny ditugaskan untuk menyita senjata ilegal milik warga yang tinggal di pinggiran desa. Nico terkejut dengan jumlah senapan yang disimpan di gudang itu. Bahkan ada sebuah ranjau kapal yang disembunyikan oleh si pemilik gudang. Tanpa membuang waktu, Nicholas menyita seluruh senapan dan ranjau kapal itu lalu membawanya ke kantor polisi. Di malam harinya, Nicholas dan Danny pergi ke pub dan bertemu dengan orang terkaya di Sandford yang bernama George Merchant. George adalah teman dekat Martin dan Eve yang tewas akibat kecelakaan kemarin pagi. Karena terlalu banyak minum, akhirnya dia mabuk berat dan Nicholas memutuskan untuk mengantarnya pulang ke rumah. Begitu sampai, Nicholas sempat terkejut dengan ukuran rumah George yang sangat luas itu. Setelah Nicholas dan Danny pulang, sosok misterius yang memakai jubah hitam tiba-tiba memukul George, lalu menyeretnya ke dapur dan menyalakan kompor miliknya. Tak lama kemudian, rumah mewah milik George meledak.
Keesokan harinya, setelah datang ke TKP, Nicholas berpikir 3 orang yang tewas beberapa hari ini, yaitu Martin, Eve, dan George, mereka semua mengenal satu sama lain. Jadi ada kemungkinan kalau mereka dibunuh seseorang, tapi dia belum tahu apa motifnya. Nicholas kemudian ditugaskan untuk menjaga festival di tengah kota. Tiba-tiba seorang jurnalis yang bernama Tim Messenger menghampiri Nicholas dan berkata jika dia mempunyai petunjuk tentang kematian George Merchant. Tim meminta Nicholas untuk menemuinya di belakang gereja pada jam 3 tepat. Tapi ketika Nicholas hendak menemui Tim, dia dipanggil ke atas panggung untuk mengumumkan pemenang lotre, yang ternyata pemenangnya adalah Tim Messenger. Nicholas mempunyai feeling buruk soal ini dan secepat mungkin dia berlari ke belakang gereja. Tapi dia terlambat. Ada sosok misterius yang menjatuhkan batu tepat di kepala Tim dan dia akhirnya tewas mengenaskan. Nicholas penasaran dengan apa yang ingin diceritakan oleh Tim. Jadi dia mulai membaca seluruh surat kabar yang pernah ditulis Tim Messenger. Tapi Nico tidak menemukan apapun kecuali banyak tulisan yang typo. Keesokan paginya adalah hari ulang tahun Danny. Jadi Nico pergi menuju toko bunga milik Leslie Tiller untuk membeli kado. Leslie kemudian bercerita kalau almarhum George Merchant ingin membeli toko bunganya dan membangun supermarket besar yang bakal menyaingi supermarket milik Skinner. Mendengar cerita Leslie, Nick keluar untuk mengambil buku catatan miliknya yang tertinggal di mobil. Tapi tiba-tiba sosok berjubah hitam menusuk Leslie pakai gunting. Nick kemudian mengejar sosok misterius itu yang kakinya sempat terluka waktu nabrak pintu kaca. Tapi Nicholas kalah cepat dan gagal menangkapnya. Kembali ke kantor polisi, Nicholas sekarang yakin kalau Skinner mempunyai motif untuk membunuh George dan Leslie. Tapi anggota polisi yang lain masih tidak percaya dengan Nicholas dan menganggap dia gila. Nicholas akhirnya nekat menemui Skinner. Dia mencari luka di kakinya tapi tidak ketemu. Lagi-lagi Nico dihadapkan dengan jalan buntu. Frank kemudian menyarankan Nico untuk pulang dan beristirahat. Tapi pas dia masuk ke kamarnya, sosok berjubah hitam menyerangnya habis-habisan. Nicholas berhasil menghajar balik sosok misterius itu yang ternyata adalah seorang pegawai di supermarket Skinner. Nicholas menyita radio milik pria itu dan akhirnya sekarang dia tahu lokasi berkumpulnya sekte sesat di desa itu. Dia terkejut setelah mengetahui kalau orang-orang yang selama ini baik kepadanya ternyata sekumpulan psikopat yang mengatur desa itu. Dia bertanya alasan kenapa mereka membunuh kelima korban, yaitu Martin, Eve, George, Tim, dan Leslie. Kemudian Skinner menjelaskan kalau Martin dibunuh karena dia seorang aktor yang sangat buruk dan penampilannya di teater itu dinilai memalukan nama baik desa ini. Dan Eve dibunuh karena menjadi selingkuhan Martin. Mereka tidak rela ada selingkuhan orang yang tinggal di Sanford. Sedangkan George dibunuh karena rumahnya terlalu mencolok dan terlalu mewah sehingga tidak cocok dengan tema pedesaan. Kemudian Tim Messenger dibunuh karena sering typo di surat kabar yang dia tulis. Dan yang terakhir, Leslie Tiller dibunuh karena dia dianggap sebagai pengkhianat karena pengen pindah ke desa lain. Mendengar alasan yang tidak masuk akal itu, Nicholas menjadi marah besar dan ingin menangkap mereka semua. Tapi tiba-tiba Frank muncul. Ternyata dia juga anggota sekte sesat itu. Dia kemudian bercerita bahwa mereka melakukan ini semua karena ingin Sanford menjadi desa yang sempurna dan terbebas dari manusia-manusia sampah. Karena kalah jumlah, Nicholas memutuskan untuk lari, tapi dia terperosok ke terowongan bawah tanah. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat tumpukan mayat yang disimpan di terowongan itu, yang diantara lainnya adalah bocah yang sebelumnya pesta miras dan pipis sembarangan, lalu pencuri di supermarket, dan Pak Tua yang menyimpan senjata ilegal. Nicholas menemukan pintu keluar dari terowongan itu, tapi tiba-tiba dia ditusuk dengan pisau oleh sahabatnya sendiri, Danny, dan kemudian membawa mayatnya keluar dari Sanford. Tapi Nicholas belum mati karena Danny sengaja menusuk buku yang dikantongi Nicholas dan memakai saus tomat sebagai darah palsu supaya bisa mengelabuhi kelompok sekte sesat itu. Danny tak percaya kalau ayahnya adalah otak di balik pembunuhan orang-orang tak bersalah itu. Kemudian dia menyuruh Nicholas pergi kembali ke London. Tapi Nicholas menolak untuk menyerah. Dia bertekad untuk menangkap seluruh anggota sekte sesat itu.
Besok paginya dia kembali ke kantor polisi Sanford dan mengambil senapan yang disitanya dari pria tua. Dia berhasil meyakinkan Danny untuk bergabung menumpas kejahatan di desa Sanford. Adu tembak pun tak terhindarkan. Mereka berdua dan anggota sekte sesat saling menembak dan beberapa anggota berhasil dikalahkan. Melihat adanya adu tembak antara sekte sesat dan Nicholas, kelima anggota polisi yang lain akhirnya bergabung menumpas kelompok sekte sesat itu. Frank dan Skinner berusaha melarikan diri. Nicholas dan Danny kemudian mengejar mereka. Tapi karena ada seekor angsa di tengah jalan, Frank membanting setir dan mobilnya terguling. Mereka berdua pun akhirnya berhasil ditangkap. Atasan Nicholas menawarkan untuk kembali ke London, tapi dia menolaknya dan memilih tinggal di Sanford. Ketika mereka kembali ke kantor polisi, ternyata Tom Weaver belum tertangkap dan dia berhasil menembak Danny. Nicholas marah lalu menendang Tom ke arah ranjau kapal dan akhirnya kantor polisi Sanford meledak. Nicholas dan Danny selamat dari ledakan itu. Mereka berdua naik pangkat dan masih melanjutkan tugas mereka untuk menjaga keamanan Sanford. Sekian dulu video 2M kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.